Halo teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Kalau kita bicara mengenai misalkan pengajuan kredit KPR, kredit usaha, kredit kepemilikan kendaraan bermotor, ataupun kredit pembiayaan yang lainnya, ada hal-hal yang sering disalahpahami oleh masyarakat bahwa saya punya penghasilan besar, otomatis pengajuan kredit saya pasti disetujui. Padahal dalam kenyataannya tidak selalu seperti itu, teman-teman. Selama kurang lebih saya bekerja 10 tahun di dunia perbankan, mulai dari account officer, kemudian sebagai credit risk dan menangani banyak proses perkreditan. Tetapi tentunya sebelum membahas lebih lanjut, saya tidak akan membahas data nasabah karena itu menyangkut kerahasiaan bank, dan juga saya tidak akan membahas ketentuan internal bank karena setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Saya di sini akan membahas mengenai gambaran umumnya saja, sehingga teman-teman lebih mudah untuk memahami. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bank melihat kemampuan dan kemauan nasabah untuk melakukan pembayaran kembali pinjamannya. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Di sisi lain, misalkan ada nasabah yang terlihat penghasilannya besar, tapi cicilannya sudah ada di mana-mana. Tentu ini menjadi perhatian bagi bank. Tapi misalkan ada pelaku usaha UMKM yang penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi kondisi usahanya stabil, pencatatannya rapi, kemudian menunjukkan riwayat pembayaran baik, tentu ini menjadi nilai tambah bagi nasabah tersebut. Kemudian yang kedua adalah kebenaran dan kejujuran data. Kadang ada juga sih nasabah yang berpikir bahwa sedikit mengubah informasi tidak akan diketahui oleh bank. Padahal kenyataannya dalam proses analisa yang lebih mendalam, itu banyak hal yang akan dilakukan verifikasi oleh pihak bank. Jadi kejujuran dalam memberikan informasi itu jauh lebih penting karena dikhawatirkan bank salah mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah tujuan penggunaan dana. Bank harus mengetahui dengan jelas apakah tujuannya itu jelas dan masuk akal. Misal, apakah tujuan penggunaan dana itu untuk kredit kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan bermotor, kredit usaha, ataupun misal kredit pembiayaan yang lainnya. Karena itu, semakin jelas tujuannya, semakin memudahkan pihak bank untuk memahami kebutuhan dari nasabah tersebut. Tapi pengajuan kredit saya pernah ditolak oleh pihak bank. Apakah saya bisa mengajukan kembali? Jawabannya tentu saja, teman-teman. Tetapi sebelum mengajukan kredit kembali, ada beberapa hal yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Misalkan, apakah saya pernah mempunyai riwayat pembayaran yang kurang baik? Apakah cicilan saya perlu diturunkan karena ada di mana-mana barangkali cicilannya? Atau juga misalkan memperbaiki kondisi usahanya? Yang terpenting di sini adalah teman-teman mengetahui alasan mengapa kredit itu ditolak dan memperbaikinya agar kelak suatu saat bisa mengajukan kredit kembali. Jadi di sini teman-teman harus melihat bahwa penolakan itu bukan sesuatu yang bersifat pribadi, tetapi memang bagian dari proses bank agar nasabah di kemudian hari tidak menjadi masalah seperti itu, teman-teman. Selama lebih dari satu dekade saya berkecimpung di dunia perbankan. Saya percaya bahwa dengan memahami literasi keuangan yang baik, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Oleh karena itu, saya membuat channel ini supaya saya bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada teman-teman untuk memahami dunia perbankan secara lebih mudah. Apabila misalkan teman-teman ada pertanyaan mengenai produk KPR, analisa usaha,
kemudian kredit UMKM, ataupun ada hal-hal yang sering disalahpahami oleh teman-teman, silahkan chat di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa membahas di video berikutnya. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.